sore, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke, teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay atau single bet dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari. Oke, dan ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari FIFA 855 yang mengadakan event parlay untuk 5 web, yaitu dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan dicek atau dilihat di kolom deskripsi saya. Teman, sebelum kita lanjutkan untuk prediksi kita untuk malam ini atau dini hari, yaitu di tanggal 17 sampai dengan 18 Agustus, kita review dulu sedikit ya prediksi kita yang kemarin ya. Untuk Birmingham berhadapan dengan Watford, di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita memilih Watford yang di cup min 0,5 atau di setengah bola. Sementara untuk Bristol City ya berhadapan dengan Luton, di laga ini juga kita gagal karena kemarin kita memilih Luton yang di cup min 1/4 bola. Sementara untuk Burnley berhadapan dengan Hull City, di laga ini juga kita gagal karena kemarin kita yakin ke Burnley di cup min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Sedangkan untuk Norwich berhadapan dengan Huddersfield, di laga ini kita masuk ya di satu laga karena kemarin kita memilih Norwich di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Oke, dan untuk Swansea ya berhadapan dengan Millwall, di laga ini juga kita gagal karena kemarin kita memilih Swansea di handicap min 1/4 bola. Oke teman-teman, mohon maaf untuk prediksi saya yang kemarin, kita cukup hancur ini di sini ya. Kita gagal di 4 laga dan kita hanya masuk di 1 laga saja. Oke, dan untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di play score kalian masing-masing, dan tetap semangat, semoga prediksi kita malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Dan kita langsung saja teman-teman untuk prediksi kita untuk malam ini atau dini hari. Seperti biasa saya akan bahas 5 laga, yaitu dari kualifikasi Liga Champions Eropa dan Inggris Championship ya. Oke, dan kita langsung saja untuk ke laga yang pertama dari kualifikasi Liga Champions Eropa, di mana Dinamo Kiev akan berhadapan dengan Benfica. Oke, untuk peluang memang terlihat lebih besar ke tim tamu yaitu Benfica. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir dari Dinamo Kiev sendiri, di mana Dinamo Kiev mengakhiri 5 laga cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk Benfica sendiri mengakhiri 5 laga sangat bagus, yaitu dengan menyapu 5 laga dengan kemenangan ya. Sementara untuk 5 pertemuan head to head antara Benfica dengan Dinamo Kiev tidak pernah menang untuk 5 kali pertemuan dengan Benfica. Sementara Benfica sendiri 4 kali menang dan di 1 pertemuannya berakhir imbang. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa saya antara Dinamo Kiev dengan Benfica. Kalau kita melihat untuk 5 performa atau 5 pertandingan terakhir, memang terbilang keduanya terbilang cukup bagus. Dinamo Kiev mampu meraih 3 kali kemenangan, sementara Benfica sendiri menyapu 5 laganya dengan kemenangan. Oke, dan menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, untuk kedua tim ini antara Dinamo Kiev dengan Benfica, saya lebih yakin akan memilih tim tamu yaitu Benfica di handicap min 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya dari Inggris Championship, di mana Stoke City akan menjamu Middlesbrough ya. Oke, untuk peluang memang terlihat lebih ke tim tamu yaitu Middlesbrough. Oke, dan untuk Stoke City sendiri saya melihat di sini ada 2 pemain yang akan absen, sementara 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Middlesbrough sendiri ada 1 pemain juga yang masih dipertanyakan untuk tampil malam nanti atau dini hari. Oke, dari 5 pertandingan terakhir Stoke City mengakhiri 5 laga terbilang cukup buruk, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan. Sementara untuk Middlesbrough sendiri juga hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali draw dan mengalami 2 kali kekalahan. Oke, dan untuk 5 pertemuan head to head antara Stoke City dengan Middlesbrough, di mana Stoke City hanya 1 kali menang, sementara Middlesbrough sendiri 3 kali menang dan di 1 pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana untuk kedua tim ya, Stoke City saat ini ada di posisi 19 dengan 3 poin, sementara Middlesbrough sendiri ada di posisi ke-21 dengan 2 poin. Oke, teman-teman, itulah sedikit penjelasan untuk atau analisa antara Stoke City dengan Middlesbrough. Kalau kita melihat untuk 5 performa kedua tim, memang terlihat keduanya hampir sama, yaitu hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, sementara Middlesbrough 2 kali draw ya untuk 5 pertandingan terakhirnya. Oke, sementara Stoke City mengalami 4 kali kekalahan. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu Middlesbrough di handicap min 1/4 bola. Teman-teman silahkan diambil ya kalau kita saat ini. Oke, dan lanjut untuk laga selanjutnya, di mana Readingnya akan berhadapan dengan Blackburn ya. Kalau untuk peluang memang terlihat lebih ke tim tamu yaitu Blackburn. Sementara dari Reading saya melihat di sini ada 2 pemain yang akan absen, sementara 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sedangkan dari Blackburn sendiri terlihat 2 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari.
Oke, untuk 5 pertandingan terakhir dari Reading mengakhiri 5 laga terbilang cukup buruk, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan. Sementara untuk Blackburn sendiri mengakhiri 5 laga atau 5 pertandingan terakhirnya dengan sangat bagus, yaitu dengan menyapu 5 laga dengan kemenangan ya. Oke, untuk dari 5 pertemuan head to head antara Reading dengan Blackburn, di mana Reading 3 kali menang, sementara Blackburn sendiri 2 kali menang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Blackburn menduduki peringkat pertama dengan 9 poin ya. Sementara untuk Reading saat ini ada di posisi ke-20 dengan 3 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit apa yang bisa saya jelaskan antara Reading dengan Blackburn. Kalau kita melihat untuk 5 performa kedua tim, memang Reading terbilang cukup buruk untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara Blackburn sendiri mampu meraih 5 kali kemenangan untuk 5 pertandingan terakhirnya. Dan dari posisi peringkat juga terbilang cukup jauh antara kedua tim ini, antara Reading dan dengan Blackburn. Jadi menurut analisa saya sendiri, teman-teman, saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu Blackburn, yaitu cukup di handicap min 1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sadar. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya di mana Sheffield United akan berhadapan dengan Sunderland ya. Oke, untuk peluang memang terlihat lebih besar ke tuan rumah yaitu Sheffield United. Dari Sheffield United sini saya melihat ada beberapa pemain yang akan absen, yaitu ada 5 pemain yang akan absen, sementara ada 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Sunderland juga sendiri ada 1 pemain yang akan absen untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, dari 5 pertandingan terakhir atau 5 laga terakhir untuk Sheffield United, di mana Sheffield United mengakhiri 5 laga juga tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali draw dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara untuk Sunderland sendiri juga hampir sama, itu hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 3 kali draw dan mengalami 1 kali kekalahan. Terbilang hampir cukup bagus juga untuk Sunderland sendiri. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Sheffield United dengan Sunderland, di mana Sheffield United 3 kali menang, sementara Sunderland 2 kali menang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana untuk Sunderland saat ini ada di posisi ke-9 dengan 5 poin, sementara Sheffield United ada di posisi ke-13 dengan raihan 4 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk Sheffield United dengan Sunderland ya. Kalau kita melihat untuk 5 performa kedua tim, memang keduanya hampir sama ya. Sheffield United hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, sementara Sunderland juga 1 kali kemenangan, dan tapi untuk Sunderland 2 kali draw ya untuk 5 pertandingan terakhirnya, atau 2 kali seri. Oke, jadi untuk analisa saya sendiri ya teman-teman, saya lebih untuk kedua tim ini antara Sheffield United dengan Sunderland, saya lebih yakin akan memilih tuan rumah yaitu Sheffield United di handicap min 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil ya kalau kita saat ini. Oke, lanjut untuk laga yang terakhir masih dari English Championship, di mana West Brom akan berhadapan dengan Cardiff ya. Oke, untuk peluang memang terlihat lebih besar ke West Brom sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti atau dini hari. Dari West Brom saya melihat di sini ada 1 pemain yang akan absen, sementara untuk Cardiff juga ada 1 pemain yang akan absen, dan 1 pemainnya juga masih dipertanyakan yang untuk tampil pada laga malam nanti atau dini hari. Oke, dari 5 pertandingan terakhir West Brom mengakhiri 5 laga terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk Cardiff sendiri mengakhiri 5 laga juga cukup bagus, yaitu dengan 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan. Oke, untuk 5 pertemuan head to head antara West Brom dengan Cardiff, di mana West Brom 2 kali menang, sementara Cardiff hanya 1 kali menang, dan di sisa pertemuannya itu 2 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Cardiff saat ini ada di posisi ke-5 dengan raihan 6 poin, sementara untuk West Brom saat ini ada di posisi ke-22 dengan raihan 2 poin. Oke, teman-teman, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan atau analisa antara West Brom dengan Cardiff ya. Kalau kita melihat untuk 5 performa kedua tim, memang terlihat keduanya hampir sama, itu bilang cukup bagus. Jadi untuk posisi peringkat saat ini memang terlihat antara West Brom dengan Cardiff memang cukup jauh, yaitu Cardiff ada di posisi atas ya. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau ini antara West Brom dengan Cardiff, saya lebih yakin akan memilih tuan rumah yaitu West Brom di handicap min 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sadar. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali ya bet untuk malam ini. Oke, untuk Dinamo Kiev yang berhadapan dengan Benfica, saya mengambil Benfica di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Sementara untuk Stoke City yang berhadapan dengan Middlesbrough, saya mengambil Middlesbrough di handicap min 1/4 bola. Sedangkan untuk Reading berhadapan dengan Blackburn, saya mengambil Blackburn di handicap min 1/4 bola. Oke, untuk Sheffield United berhadapan dengan Sunderland, saya mengambil Sheffield United di handicap min 0,5 atau di setengah bola. Sementara untuk West Brom yang berhadapan dengan Cardiff, saya mengambil West Brom di handicap min 0,5 atau di setengah bola juga. Oke, untuk tambahan mix parlay saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil. Dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Dan di sini saya hanya berbagi prediksi dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.